Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Arukak Tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat find and replace. Kemudian yang kedua, cara mencari dokumen tertentu dalam file atau folder kita yang sudah lupa, karena foldernya sudah banyak, filenya sudah banyak. Kemudian yang ketiga, kita akan berbagi tentang cara menggunakan snipping tool. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka lembar kerja baru seperti ini. Anggap saja kita akan bekerja seperti ini. Nah, bagaimana trik yang pertama adalah kita akan membuat find and replace kemanfaatannya. Nah, seandainya kita punya dokumen atau kita anggap dokumen kita seperti ini, kita ketik yang ini misalnya. Nah, dokumen kita cukup panjang, banyak misalnya. Kita akan mengganti salah satu kata di situ dengan satu jenis kata tertentu. Misalnya kita mau mengganti kata diagram misalnya. Yang ini. Atau kata day. Kita mau ganti dengan SMP Negeri 1 Indonesia misalnya. Atau kata tu, kata apapun bisa, terserah. Nah, setiap kata yang bertulisan tu, dia akan berubah menjadi SMP Negeri 1 Indonesia misalnya. Caranya seperti ini. Tekan CTRL, tekan H, untuk memanggil kotak dialog find and replace seperti ini. Nah, find word di sini kita cari atau kita ketik, maksudnya itu mencari apa. Misalnya kita pakai kata to di situ sebagai contoh. Kemudian replace with diganti dengan apa. Nah, kita ketiklah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya SMP Negeri 1 Indonesia. Nah, ini maksudnya setiap kata yang berbunyi tu seluruhnya akan diganti dengan kata SMP Negeri 1 Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada replace, replace all, find next. Nah, terserah kita saja. Kalau mau detail bisa kita secara satu persatu replace. Kalau mau langsung sekaligus replace all. Nah, kemudian kalau replace dia tekan find next seperti itu. Coba kita pakai yang replace. Nah, dia sudah menemukan satu. Itu ya. Kemudian kita lanjut lagi find. Nah, dia menemukan 2. Kemudian find next, menemukan 3. Find next, dan seterusnya. Nah, ini cukup panjang. Bagaimana kita langsung saja replace all. Semuanya secara otomatis langsung digantinya. Nah, ini yang tu tadi SMP Negeri 1 Indonesia. Nah, setiap yang berbunyi itu dia selalu digantinya. Kemudian di sini keluar kotak dialog. Word has complete to search of the document and has made 14 replacement. Nah, Word sudah komplit mengganti seluruh dokumen dengan jumlah sebanyak 14 penggantian. Nah, pakai all tadi sekali kerja. Baru tekan OK. Baru tekan close. Mari kita lihat. Nah, setiap yang berbunyi itu tadi digantinya dengan SMP Negeri 1 Indonesia. 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 katanya. Nah, ini tadi dia. Mungkin, ya ini dia. 14. Jadi 14 item itu digantinya secara otomatis dengan cepat. Dengan demikian, maka kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya bisa
yang terjadi bila mana kita ganti secara manual itu bisa kita atasi dengan tip dan trik yang seperti ini, yaitu find and replace. Nah, yang berikutnya kita akan membuat tip dan trik untuk yang kedua, yaitu mencari dokumen dengan yang kita sudah tidak tahu di mana dia letaknya di sini. Nah, misalnya kita mau cari dokumen kita itu tentang buku siswa, misalnya kita ketik saja di situ buku siswa. Kita ketik di pencarian di sini. Nah, buku siswa itu, ini dia hasil pencariannya. Tinggal cari saja di sini, mau ketik aja, yang penting kita ingat buku apa atau apa yang akan kita cari. Tinggal ketik aja di situ, dia otomatis akan mencari di folder D. Nah, lakukan begini terus kalau kita mencari dokumen-dokumen yang begitu banyak di dalam file kita. Nah, kalau sudah ketemu, kita mencari buku siswa, atau kita mau coba lagi cari yang lain, misalnya buku guru. Nah, lihat nih, seluruh dokumen akan di-scan-nya, baik itu berbentuk dokumen folder maupun berbentuk dokumen file. Nah, kita gulir ke bawah, buku guru mana yang mau kita cari. Misalnya buku 2 pedoman guru, pedoman pelaksanaan PKG guru, seluruh yang berkarakter guru dan berkarakter buku guru itu ditandainya berwarna kuning seperti ini. Nah, tinggal kita maunya yang mana, model mana, kemudian kita tinggal tekan saja. Nah, buku guru bahasa Inggris, misalnya seperti ini, buku guru bahasa Inggris kelas 8 dan seterusnya. Nah, coba kita cari atau kita coba dengan buku siswa. Buku siswa. Nah, dia akan cari sendiri. Kemudian di kotak pencarian ini juga tinggal kita coba cari lagi, Piki misalnya, tidak ada, mungkin karakternya ya penelitian Piki publikasi ilmiah dan karya inovasi, ini maksud kita itu. Nah, tinggal kita pilih mana yang menurut kita itu mungkin undangan diklat, misalnya kita tinggal klik di situ seperti ini. Nah, jadi gampang sekali. Jadi mencari dokumen, yang penting dokumen yang mau kita cari itu kita ingat, apalagi kalau memang dokumen itu ada clue-nya, ada petunjuknya. Misalnya di bawah dokumen itu ada tertulis alamat file, jadi bisa kita telusuri lewat di sini, di kotak pencarian ini. Nah, itu saya kira bagaimana cara mencari dokumen yang lama, yang dokumen tertentu yang sudah lama, yang kita sudah lupa posisinya di mana, tempatnya di mana, atau di folder mana dia masuk. Nah, kemudian cover misalnya, kita coba lihat lagi. Coba lihat, cover banyak sekali, karena kita mau membuat tulisan misalnya. Nah, sampai full, sampai dia berwarna hijau, seperti itu. Master cover misalnya. Nah, jadi kita tidak kerepotan mencari dalam dokumen-dokumen yang ada di D ini. Kita sendiri sudah hampir tidak tahu, hampir lupa di mana posisinya, sehingga cara cepat mencarinya itu adalah tinggal masukkan di search data di sini. Search data, ketik aja di sini apa yang mau kita cari. Nah,
seperti itu. Saya kira itu untuk cara mencari data dalam bentuk format file maupun dalam bentuk format folder. Coba lihat yang atas ini bentuk folder, yang bawah ini dalam bentuk file. Kemudian trik yang ketiga, kita akan coba membuat atau menggunakan snipping tool. Snipping tool ini berfungsi bila mana kita akan membuat satu tulisan tertentu, kemudian kita akan mengambil gambar tertentu dalam tulisan ini. Snipping tool sendiri fungsinya adalah untuk memotong, mengambil gambar dalam buku seperti ini misalnya. Nah, yang paling repot misalnya kalau kita membuat soal misalnya soal-soal ulangan dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita buat soal seperti ini. Satu misalnya, observes the given picture misalnya. Kemudian how many students are there? Nah, observes the picture, how many students are there? Amati gambar berikut. Berapakah jumlah siswa yang ada di sana? Jadi fungsi snipping tool ini sendiri adalah membantu kita untuk mengambil gambar ini. Kebetulan gambarnya ada di buku siswa. Nah, bagaimana cara memakainya? Kita tekan tombol start di sini, kita pilih snipping tool di sini. Pastikan di aplikasi laptop Anda atau Bapak Ibu sekalian ada aplikasi snipping tool ini. Kalau tidak, ketik aja di search program and file di sini. Ketik aja maka dia akan keluar seperti ini. Klik aja di sini. Kemudian kursornya akan berubah seperti ini. Kemudian kotak dialognya akan keluar seperti ini. Snipping tool. New berarti baru. Cancel kalau mau ditunda. Option pilihan-pilihan lain. Nah, cara memakainya, drag the cursor around the area you want to capture. Drag, geser, pindahkan kursor di area yang ingin yang akan Anda ambil gambarnya. Langsung aja kita ambil, arahkan. Misalnya seperti ini, kita ambil dari sini. Nah, cukup aja segini. Nah, seperti itu dia langsung masuk di kotak dialog snipping tool ini. Kemudian kita kembali ke soal kita tadi di sini. Nah, karena ini anak-anak disuruh mengamati, maka kita tinggal klik kanan di situ, tekan Ctrl V atau langsung tekan di sini. Nah, lihat tuh. Paste. Nah, jadi dari buku yang kita ambil dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen lain pun bisa menggunakan aplikasi snipping tool ini. Fungsinya untuk memotong gambar, untuk memindahkannya dalam lembar soal kita, misalnya seperti ini. Klik aja. Nah, gambarnya sudah masuk. Tinggal kita editing. Mungkin dikecilkan, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita format, kita kasih bingkai. Mungkin seperti itu, biar tidak nampak terlalu polos. Nah, kenapa gambarnya ini bisa dipindah-pindah? Karena gambarnya ini sudah diformat dalam bentuk in front of the text. Kalau masih dalam between the line, dia tidak bisa digeser-geser karena dia
terkunci di antara line garis. Kalau udah in front of the text, dia bisa digeser-geser seperti ini, kita sesuaikan dan lain sebagainya. Begitu seterusnya, bila kita ingin membuat soal dengan data-data yang ada di buku lain, di sumber-sumber lain. Nah, misalnya kita mau ambil lagi data yang ini misalnya. Nah, ini misalnya nomor 8 ini ya. Klik di sini, kita tekan new. Nah, kita ulangi lagi. Caranya adalah tekan snapping tool. Keluar kotak dialog seperti itu, kita blok di sini. Kita lepas. Habis itu nggak perlu di copy di sini, dia udah otomatis di situ. Kita masuk dalam bekerja soal kita. Kemudian kita tekan paste, dia sudah masuk. Nah, tinggal kita menyesuaikan mau diapakan, dia mau atau lain sebagainya. Seperti itu. Kalau gambarnya sudah sesuai, sudah cocok, bisa dikasih bingkai seperti ini, bisa juga dibiarkan polos seperti ini. Tekan gambarnya, tekan format, baru pilih modelnya seperti apa. Kasih bingkai yang bagaimana, silahkan sesuai dengan selera. Saya kira itu fungsi dan manfaat dari snapping tool. Kemudian snapping tool, find and replace, dan dari dokumen tertentu. Silahkan Bapak Ibu tekan like, comment, dan subscribe. Bila mana dirasa bermanfaat tutorial kita pada kali ini, kita berbagi tentang find and replace. Kemudian yang kedua, mencari dokumen tertentu dalam file atau folder yang kita sudah lupa. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan snapping tool. Sekian dan terima kasih.